Hai, kali ini saya ingin bicara tentang kerajaan Allah ada di dalam dan di luar diri. Ini kata Yesus loh. Ada di Matius, ada di Markus, ada di Lukas ya, teman-teman. Jadi yang disebut kerajaan Allah itu adalah kerajaan di mana ada raja. Tapi karena dia berkonsep dihubungkan dengan Allah, berarti dia sesuatu yang bersifat non material atau spiritual. Nah, dia ada di mana? Yesus bilang dia ada di dalam dan di luar diri. Yang biasanya di Injil-Injil yang kita ketahui itu hanya ada di dalam diri. Tetapi Injil Thomas mengatakan bahwa dia juga ada di luar diri. Nah, dirinya diri siapa? Dirinya kita. Dirinya adalah kita. Jadi bukan di orang lain, bukan di orang tua, bukan di leluhur, bukan di otoritas. Bukan, dia di dalam diri kita. Nah, mari kita bahas tentang apa itu kerajaan Allah ada di dalam diri kita. Jadi di dalam setiap kerajaan itu ada raja. Raja itu dia mempunyai otoritas penuh atas wilayahnya. Ya. Lalu dia itu tidak ada yang ada di atas dia. Dia yang teratas. Nah, dia punya hak penuh, kedaulatan, wibawa, karismatik, dan semua yang dibutuhkan oleh seorang raja, dan itu adanya di dalam kerajaan dia. Nah, di dalam Injil dikatakan bahwa kerajaan Allah ada di dalam diri kita, berarti kita adalah pemilik kerajaan itu dan kita adalah rajanya. Artinya apa? Tidak ada otoritas lain di luar diri kita yang bisa kontrol kita, nggak ada. Kita yang adalah raja di kerajaan kita sendiri. Nah, ini adalah hal yang paling susah dimengerti karena kita diajarkan untuk selalu tunduk pada kekuasaan kedaulatan yang ada di luar diri kita, dan kita menganggap bahwa kita bukan siapa-siapa, kita hanya debu di kakinya, kita itu gak ada artinya, kita itu penuh dengan dosa dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain, yang akhirnya membuat kita lupa bahwa di dalam diri kita itu adalah kerajaan kita sendiri. Nah, ini adalah sesuatu yang saya sadari ketika saya mulai mempertanyakan mengenai perantara antara saya dan Tuhan. Apakah perlu perantara itu? Setelah dipikir-pikir, apalagi dalam konteks pengakuan dosa, lalu ada orang-orang tertentu yang dianggap lebih suci, lebih sakral, hanya karena nggak punya hubungan seks sama lawan jenis atau sesama jenis, lalu dianggap sebagai pilihan dan lain-lain. Lalu saya mulai mempertanyakan semua itu, lalu saya sadar bahwa kerajaan Allah itu tergantung kita mau membiarkan kerajaan kita di dalam diri kita diinjak-injak, atau kita mengklaim kembali kedaulatan itu menjadi milik kita sebagai raja atau sebagai ratu ya. Nah, kalau di Injil Thomas itu dikatakan bahwa kerajaan Allah itu ada di luar diri kita. Artinya apa? As within, so without. Seperti di dalam juga di luar. Jadi otoritas kedaulatan yang ada di dalam kerajaan kita itu kita ekspresikan di luar diri kita. Dalam relasi kita dengan diri sendiri, artinya kita harus menghormati diri kita sebagai royalty. Lalu kita melihat bagaimana cara royalty membawa diri mereka sendiri, berpakaian pantas, bertutur sapa pantas, memilih teman-teman yang pantas, dan yang pasti kaya raya, berlimpah ya. Jadi as within so without, seperti di dalam juga di luar. Maka ekspresi yang ada di luar diri kita itu adalah ekspresi yang sudah ada di dalam diri kita, lalu kita wujudkan di luar diri kita. Jadi kalau raja di dalam diri kita itu raja yang penuh dengan frustasi, kemarahan, kekecewaan, depresi, dan lain-lain, maka apa yang ada di luar diri kita menunjukkan apa yang ada di dalam diri kita. Ya, as within so without. Lalu ada lagi konsep as above so below, seperti di atas juga di bawah. Jadi kita sebagai pusat dari kerajaan Allah itu akhirnya kalau mau connect dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari kita, itu pusatnya di dalam kedaulatan kita sendiri, dan dia adalah cermin gitu teman-teman. Nah, lalu ada lagi nih,
kata-kata yang indah dari Yesus atau Yehosua. Dia bilang gini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lalu ada bagian yang tidak tertulis, yaitu akan ditambahkan dengan lebih, dan lebih. Ya, jadi konteksnya adalah kalau kita sudah menemukan kerajaan Allah di dalam diri kita, kita adalah raja di dalam kerajaan kita, maka semua yang kita inginkan, kelimpahan, relasi yang sehat, cinta, rezeki, dan lain-lain, dia itu akan ditambahkan ke kita. Jadi kita nggak mulai dari sesuatu yang kosong, nihil, tapi kita berasal dari suatu kelimpahan yang sudah ada di dalam diri kita, lalu dia ditambahkan. Ya, nah, hati-hati dengan penafsiran ini, karena kalau kerajaan kita kerajaan yang miskin, maka kemiskinan itu yang akan ditambahkan. Ya, ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh law of manifestation. Apa yang ada di dalam diri kita, kita wujudkan di luar. Jadi kalau apa yang ada dalam diri kita itu positif, maka dia akan ditambahkan positif. Tapi kalau dia negatif, maka dia akan menjadi lebih banyak, lebih negatif. Maka dalam kesadaran kita itu, kita harus masuk ke dalam diri kita, bangun kerajaan Allah yang ada di dalam diri kita. Kita visualisasikan bentuk kerajaan itu, mungkin bangunannya, mungkin isinya, mungkin relasi-relasi yang ada di dalamnya, mungkin bank account-nya, dan lain-lain. Baru setelah kita sudah membangun tembok-tembok, pintu-pintu, fondasi yang kuat, dan lain-lain, akhirnya kita bisa berlimpah. Menarik ya. Dan akhir kata, dalam konteks spiritualitas era baru, itu sekarang kita sadar bahwa ketika kita melihat kerajaan Allah di dalam diri kita sebagai sebuah frekuensi, maka frekuensi yang ada di hati kita yang jumlahnya 50 kali lebih banyak daripada frekuensi yang ada di otak kita, dia akan bersinar membentuk lapisan-lapisan dimensi-dimensi yang kita inginkan yang ada di luar diri kita. Jadi as within so without, dia nggak hanya materi, tetapi dia juga tentang frekuensi, vibrasi, dan energi. Nah, pusatnya adalah di cakra hati kita, di hati kita. Maka sering-seringlah masuk ke dalam hati kita, berdialoglah dengan hati kita, dan kita akan menemukan sebuah pengetahuan yang melampaui apa yang selama ini diajarkan oleh hierarki, oleh katakanlah kitab suci yang diperbolehkan oleh hierarki. Kita belajar banyak hal tentang diri kita yang jauh lebih powerful, individual, independent, intelligent, infinite, powerful, eternal, raja. Terserah mau sebut raja atau Allah atau Tuhan, terserah. Tapi yang pasti semuanya berasal dari diri kita, dari hati kita. Oke, gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah kerajaan Allah ada di dalam dan di luar diri kita. Kita cari dulu kerajaan Allah itu, lalu akhirnya kita yang ngatur kerajaan kita dengan otoritas, kedaulatan, dan kebijaksanaan kita. Dan gak ada yang bisa mengambil alih dari kita, siapapun itu. Terima kasih teman-teman.